damai sukacita Natal dari saya, Pendeta Yohanes Niko, Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Sejahtera Bandung. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang kualitas sebuah pendidikan dari keluarga melalui Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayat 51 dan 52. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami menyambut pagi yang indah dengan cerahnya sinar matahari dalam masa-masa raya Natal ini Tuhan. Kami datang untuk kembali belajar firman Tuhan untuk menjadi dasar bagi langkah perjalanan hidup kami di hari ini. Berkati kami. Ini firman Tuhan yang akan kami baca hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Lukas pasal 2 ayat 51 dan 52 demikian bunyinya. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Teman-teman, sahabatku, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, masih dalam masa-masa raya Natal saat ini, kita melihat bagaimana Lukas menceritakan ketika Yesus makin bertambah besar, bertambah juga hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah, makin dikasihi oleh manusia. Mengapa bisa seperti itu? Ini yang menarik. Dalam ayat sebelumnya di ayat 51 dikatakan bahwa Yesus pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret dan ia hidup dalam asuhan mereka, dalam asuhan Yusuf dan Maria. Luar biasa. Ini bagian dari cerita ketika Yesus berusia 12 tahun. Saat itu perayaan Paskah dan sebagaimana tradisi orang-orang Yahudi dari berbagai daerah berjalan ke Yerusalem, berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Paskah. Keluarga Yusuf dan Maria termasuk Yesus di bawah serta. Selesai perayaan Paskah, mereka pulang. Lalu sehari perjalanan baru disadari bahwa ternyata Yesus nggak ada dalam perjalanan pulang bersama-sama dengan orang tuanya. Dicari, ditanya kepada keluarga, nggak ada. Akhirnya mereka memutuskan Yusuf dan Maria kembali ke Yerusalem mencari Yesus. Apa yang didapati setelah 3 hari pencarian, Yesus sedang berada di bait Allah. Kalau dikatakan lagi diskusi dengan tokoh-tokoh agama Yahudi, dengan pemuka-pemuka agama Yahudi. Luar biasa bertanya jawab soal-soal teologi, soal-soal keilahian, soal-soal keagamaan Yahudi mereka. Dan ada rasa kekaguman dari para tokoh-tokoh agama ini bahwa Yesus sangat cerdas, baik dalam mengajukan pertanyaan maupun dalam menjawab pertanyaan. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau kita mencoba melihat kembali bagaimana Yusuf dan Maria sesungguhnya menjaga Yesus itu sejak masih dalam kandungan, ketika mereka harus melangkah, berjalan dalam sensus penduduk yang diadakan oleh Kaisar, mereka ke Bethlehem. Lalu pada satu waktu mereka juga harus mengungsi ke Mesir. Yesus tetap ada dalam asuhan dan jagaan oleh Yusuf dan Maria. Seperti juga dalam perjalanan untuk merayakan Paskah di Yerusalem. Dan selama itu
Kalau dikatakan Yesus menjadi seorang anak yang cerdas dalam usia 12 tahun, siapa yang paling punya peran? Kalau bukan Yusuf dan Maria sebagai orang tuanya. Ia mengajarkan, ia membina, ia mendidik tentang hidup keberimanan, tentang kitab suci, tentang nabi-nabi. Karena itu Yesus sangat menguasai itu ketika dia bertanya jawab dengan para alim ulama Yahudi. Ia mampu memberi jawab, bahkan juga ia mampu memberi tanya atau memberi soal, sehingga memunculkan kekaguman. Lalu ketika Yesus tertinggal bukan sebuah kesengajaan, karena dalam pemikiran mereka ketika mereka pulang, dianggapnya Yesus berada di antara saudara-saudara. Dan ternyata setelah dicari tidak ketemu, ditemukan di Bait Allah. Dan pembacaan firman Tuhan hari ini menyatakan Yesus pulang bersama-sama dengan Yusuf dan Maria ke Nazaret. Ia tetap ada dalam asuhan kedua orang tuanya ini. Artinya, ketika Yesus semakin beranjak menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi pemuda, menjadi dewasa, ia ada dalam binaan, dalam didikan, dalam asuhan dari Yusuf dan Maria. Sungguh sesuatu yang luar biasa. Ini menjadi sebuah pelajaran bagaimana tugas tanggung jawab sebagai orang tua dalam membina iman, dalam mendidik, dalam mengasuh iman percaya dari anak-anak kita. Bacaan kita menunjukkan kemampuan yang luar biasa dari seorang Yusuf dan Maria. Perhatian yang luar biasa di zaman yang sekarang yang serba digital, di mana anak-anak sekarang ini begitu asik dengan teknologi yang mereka pegang, yang mereka kuasai. Ya, katakanlah handphone. Sejauh mana kita punya perhatian terhadap hal ini dan sebagaimana pengaruh baik dan buruknya terhadap anak-anak kita. Baik imannya, baik juga bahkan juga mungkin juga pengetahuannya. Kalau kita tidak hati-hati, terlihat anak kita seperti anak yang pintar, ya hanya sekedar pintar membuka atau memainkan teknologi handphone saja, hanya bisa main game saja. Tapi apakah ia bisa menjadi seorang anak yang cerdas seperti Yesus dalam usia 12 tahun? Ia mampu menguasai kitab suci. Sejauh mana kita sebagai orang tua mengajar, mengasuh, mendidik, membina anak-anak kita untuk mengenal kitab suci sejak sejak mereka masih dalam usia ini, sehingga ketika ia semakin dewasa, ketika ia memasuki masa remaja, pemuda dan menjadi dewasa, ia menjadi orang yang benar-benar memiliki kekuatan iman, memiliki pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan. Saudara-saudaraku, keteladanan orang tua dari seorang Yusuf dan Maria dalam mengasuh anak mereka, yaitu Yesus, mampu menghasilkan Yesus yang cerdas di usia 12 tahun. Dan dalam asuhan selanjutnya, dalam binaan selanjutnya, firman Tuhan katakan, Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kalau anak-anak kita mau semakin bertambah besar, semakin bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan juga oleh manusia, teladan
pola pendidikan, pola pengasuhan yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria. Salam sukacita Natal. Terima kasih saudara-saudaraku, teman-temanku, atas nama keluarga kami mengucapkan selamat merayakan Natal Kristus, selamat menyongsong tahun baru 2023. Tuhan memberkati.